Iya. Oh iya ibu. Oh iya merah-merah ya bu. Nah ini betul sekali. Oh kasihan sekali ya dek. Ya Allah. Ini pakai pampers ya bu. Ini sering diganti apa tidak bu? Iya, kadang saya kalau mau mandi aja diganti. Ya Allah ya sudah bu. Ini saya jelaskan terlebih dahulu pentingnya mengganti popok sesering mungkin ya bu. Baik apa ibu setuju? Ya. Ya, oke saya jelaskan ya bu. Itu yang namanya diapers atau ruang popok itu terjadi karena penggunaan popok yang tidak diganti ketika bayinya udah pipisnya penuh nih. Tuh. Nah terus itu biasa terjadi ketika bayi lahir sampai usia 15 bulan karena kan kulitnya masih sensitif ya bu. Nggak kayak orang dewasa celana dalam ganti sampai 2 hari juga bisa ya bu. Iya. Terus yang penyebabnya itu yang pertama karena bayinya sering pipis kita lupa ganti karena kan kita nggak sadar bayinya itu bisa berapa karena kan pakainya pampers ya bu. Nah terus yang kedua yaitu bayinya konsumsi antibiotik misalkan ada minum obat apa enggak bu? Nah itu biasanya kalau bayi minum antibiotik itu sering pipis akhirnya kita nggak tahu akhirnya terjadi iritasi di bagian kemaluannya atau air susu ibu terkena air susu ibu atau sering minum susu jadinya pipisnya sering menimbulkan alergi atau lembab di bagian situ ya bu. Ya terus ini juga terjaga misalkan ibu ketika mengganti popok itu tidak dibilas dengan air langsung ganti saja atau pakai tisu basah itu tidak boleh bu karena tisu basah itu membuat iritasi gitu. Pakainya apa bu? Nah, air mengalir saja gitu ya. Tanda-tandanya seperti tadi ya bu, tanda-tandanya diapers atau ruang popok itu kemerahan di bagian selangkangan atau di bagian kemaluannya, terus timbul gatal panas dan bayinya jadi rewel dengan tandanya. Terus caranya ya gimana bu, ganti popok sesering mungkin. Kalau kita aja kalau misalkan lagi haid aja 2 jam sekali harus ganti ya bu. Apalagi bayi juga ya. Kita cek, kita buka 2 jam sekali misalkan masih kering, oke. Kalau 4 jam baru kita ganti. Habis itu setelah diganti dibasuh pakai air mengalir, tapi jangan digosok di bagian kemaluannya seperti itu karena kulitnya masih sensitif. Selanjutnya jangan pakai tisu basah, nanti menyebabkan iritasi karena di situ kan mengandung bahan-bahan kimia ya bu. Iya. Terus jangan dipakaikan handuk, ditepuk-tepuk saja pantatnya ya sampai kering, diangin-angin sebentar baru pakaikan penutup pampersnya lagi gitu. Terus hindari menggunakan baby oil, minyak-minyakan itu malah tambah lembab akhirnya jadi iritasi atau bengkakan. Jangan pakai minyak telon atau pakai bedak nih, biasanya kan pakai bedak dipuk-puk itu alat pembuat biar itu jangan ya bu. Terus pencegahannya gimana bu biar tidak terjadi lagi, misalkan ganti popoknya misalkan pakai itu tidak bagus, tidak cocok, berarti pakai pampers yang lain atau pakai pampers yang kain. Kalau enggak ya pakai celana, kita sering ganti karena kan ngompol ya bu. Gitu. Terus jaga kebersihan, kita selalu cek setiap waktu, jangan sampai keadaan rumahnya lembab seperti itu ya ibu. Apakah ibu paham? Ya. Ya misalkan ada keluhan lanjut tidak bersih, kemudian kita berubah